Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Misteri Sunyi Mencekam. Jumpa kembali bersama kami, channel yang setiap hari selalu menyajikan cerita-cerita misteri yang menarik. Dan untuk kesempatan kali ini kami sudah menyiapkan sebuah kisah misteri yang berjudul Oyot Mimang, Akar Gaib Gunung Sumbing. Pendakianku dengan Sylvia di Gunung Sumbing meniti alam dengan kecamuk rasa kesedihan sangat berpengaruh dengan keadaan yang akan dihadapi. Meskipun alam dapat menjadi peredam luka, tetapi astral melihat kerapuhan dalam jiwa manusia. Hal ini yang menjadi kelemahan diri saat itu. Terminal Magelang, sore itu kami berdua turun dari bis dari Jogja. Sebuah warung makan menjadi tujuan awal kami, karena memang sudah sangat lapar. Sebab dari Kaliurang tadi pagi sampai muter-muter Jogja, dan sampai di sini perut ini belum diisi nasi sama sekali. Selesai makan, kami masih sempat duduk di bangku panjang dan menikmati batangan rokok sambil merencanakan perjalanan kali ini. Sebelum lanjut ke cerita, aku kenal dengan Sylvia ini hanya lewat media sosial awalnya. Kami sahabat chatting, dan aku yang jarang memiliki teman, akhirnya sering cerita dengan dia. Saling menanyakan kabar meski belum pernah berjumpa. Baru ketika aku ke Jawa dengan beban masalah keluarga, aku sempatkan singgah di Bandung untuk bertemu dengannya. 1 minggu di kota orang, aku jatuh sakit. Hanya dia yang jadi teman satu-satunya yang merawatku, meski meluangkan waktu dalam kesibukan kerjanya. Gadis hebat yang ada ketika aku benar-benar terpuruk oleh keadaan. Hanya tangan dia yang bisa menyambut dan tuntun aku untuk kembali berdiri. Jadi dari sini kita naik, Mas? Tanya Sylvia yang mengejutkan lamunanku. Naik taksi online saja, Neng. Coba kamu pesan, suruhku padanya. Oke, tujuannya kemana? Dia kembali bertanya. Ke Kaliangkrik, jawabku. Mendengar itu dia hanya mengembuskan nafas panjang, tangannya mengusap punggungku, dan berkata dengan sangat pelan, Mas, tolong fokus, tujuannya kemana? Kaliangkriknya di mana? Aku loh belum pernah kesini. Oh iya, maaf. Ke base camp Mangil, Neng, jawabku. Yuk, sudah. Kita tunggu di luar terminal, karena taksinya tidak bisa masuk sini. Ajaknya dengan mengulurkan tangannya. Melihat itu aku hanya tersenyum, langsung menyambar tas gunungku. Dia yang melihat itu juga tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Entah apa yang aku di mata Sylvia saat ini. Yang jelas dia melihat laki-laki rapuh karena sebuah perpisahan dengan istri dan anak-anaknya. Tapi ketulusan itu selalu dia berikan untuk memberikan bahunya agar sama menopang beban ini. Mobil yang disewa Sylvia itu pun datang. Kami berdua masuk. Sebelumnya aku jejalkan terlebih dahulu kerilku di bagasi belakang. Dan Veloz berwarna silver itu pun membawa kami menuju tujuan yang sudah mereka sepakati melalui aplikasi itu. Terus melaju menembus sore, aku hanya amati sinar jingga di langit di kejauhan itu. Sementara dalam diamku, Sylvia menyibukkan diri dengan mengutak-atik layar handphonenya. Untuk mengusir sepi, ia pun menjejalkan handfree ke telinganya. Neng. Aku mencoba membuka obrolan karena merasa tidak enak hati membiarkannya diam sendirian. Hah? Apa, Mas? Dia bertanya. Malam ini kita langsung nge-trek? Apa nunggu besok saja? Tanyaku padanya. Bebas sih. Bagaimana kesiapan Mas saja? Via ikut saja, katanya dengan santai. Sehabis Isya, kami baru sampai base camp. Di sana masih melayani pendaftaran karena memang buka 24 jam penjagaan oleh pemuda setempat. Tetapi kami mengubah jam keberangkatan, menunda untuk mendaftar esok pagi saja. Turun dari mobil kami hanya memesan kopi di sebuah warung, karena simaksi tetap saja besok pagi baru dilakukan. Walau demikian, di tempat ini cukup bagus untuk dinikmati. Penginapan dan tempat-tempat yang sangat bagus menjadikan tempat untuk kami habiskan waktu. Dia yang asik berfoto, aku hanya melihat tingkahnya. Anak kota yang jarang bertemu alam, jadinya keasikan oleh sambutan yang istimewa menurutnya. Di bawah sinar bulan yang lumayan terang malam ini, dia berjalan mendekatiku, lalu duduk di sebelahku. Dia menyandar di bahu ini. Kami sama menelisik ke arah yang jauh ke bawah sana.
Gemerlap lampu kota di kejauhan menjadi pemandangan sempurna kala sunyi yang diimbangi angin dingin yang menyapu kami berdua. Indah ya, serasa tentram hati saat ini. Ucapannya terdengar. Iya, alam selalu memberikan ketenangan, pengobat luka hati. Alam selalu menjanjikan itu. Kataku menyauti omongannya. Sudahlah, melo mulu deh. Kita di sini untuk bahagia. Sejenak tanggalkan bebanmu, Mas Al. Aku tahu itu berat, tapi kamu bisa. Kamu percaya Tuhan. Ini semua kehendak Tuhan, Mas. Tuturnya kembali menyemangati diri ini. Aku hanya menatap lekat ke arahnya, karena ada sesuatu di hati yang belum bisa menerima pernyataan itu. Aku paham betul dengan makna takdir, tetapi menyemai kata ikhlas, kehilangan buah hati itu benar-benar sangat membuat luka dalam yang tidak pernah ada obat penawarnya. Dia yang melihat ke arahku langsung meminta maaf jika kata-katanya salah. Tapi aku juga sangat paham, dia hanya berusaha membuatku tegar. Kita mau tidur di mana? Sylvia bertanya padaku. Ya bebas, penginapan banyak. Apa mau buka tenda juga bisa, ujarku. Aku pengen menginap di rumah warga, biar kesannya juga rasanya seperti pendaki beneran, ungkapnya mengutarakan keinginan. Aku mengiyakan kemauan itu, karena jika mendaki yang aku lalui selama ini, jika bermalam di base camp saat menunda perjalanan, para pendaki akan menyewa rumah warga untuk beristirahat dan membeli makan di rumah itu. Penyambutan yang begitu istimewa dari penduduk lokal, itu menjadi sebuah kerinduan bagi para pendaki. Singgah dan menghabiskan waktu semalam dengan ramah tamah pemilik rumah adalah surga bagi kami. Jadi kita jalan turun ke pemukiman warga nih, ajakku. Yuk. Jawaban yang dihiasi senyum sangat terlihat tulus di mata itu. Meninggalkan pos pendaftaran itu, kami jalan menurun mencari rumah warga yang biasa jadi penginapan dadakan para pendaki. Pak Yon, nama pemilik rumah itu. Beliau selain berprofesi sebagai ojek di desa Mangli, disinilah kami berdua bermalam, disambut selayaknya kerabat, dan diberikan tempat yang sangat nyaman untuk tidur malam ini. Bapak Parubaya ini mudah akrab dengan orang asing, dengan caranya yang duduk bercerita dengan kami dan pendaki lainnya. Sedikit banyaknya beliau memberi pesan serta petunjuk tempat di mana yang rawan, pantangan-pantangan yang mendaki ke Sumbing, dan menceritakan beberapa kejadian mistis yang pernah beliau alami selama dulu menjadi tim ranger di gunung ini. Dari itu kami semua menjadi lebih tahu dan berhati-hati ke depannya, sampai kami berdua memutuskan untuk tidur. Pagi hadir dan kami terbangun sebelum matahari menyibakkan kabut di kaki Sumbing ini. Masih temaram di luar sana. Angin masih mengembuskan hawa dingin dengan kumandang adzan subuh. Telinga ini diberkati oleh pujian syukur dengan diberikan masa hingga detik ini. Air sedingin es itu kujadikan penyucian diri sebelum menuju sujud kehadiran Sang Halik, hingga panjatan doa-doa terucap dalam relung hati akan berbagai permohonan diri. Salam terucap seusai sholat dan aku berbalik pada makmum yang bermukena di belakangku. Orang lain, wanita yang baru saja aku kenal menjabat tangan ini lalu menciumnya. Bagai masa di mana mantan istriku pernah melakukan hal yang sama. Yang menjadi pembeda, gadis belia ini bukan siapa-siapaku, hanya teman seperjalanan saja. Mas Al mau kopi? Biar aku pesankan. Dia menawariku sambil memasukkan lipetan mukenanya ke dalam tas. Iya boleh. Ngopi di depan rumah sambil lihat matahari terbit, pasti seru Neng, ajakku padanya. Oke, Neng pesankan dulu ya. Imbuhnya lalu memesan kopi ke pemilik rumah. Aku yang duduk di bangku kayu di teras rumah, Sylvia datang dengan membawa 2 gelas kopi hitam yang dia pesan. Kami kembali duduk menikmati suasana bersama, menerawang jauh ke ufuk langit, menyaksikan mentari yang mulai membuka hari. Meski kabut tipis menyelimuti perkebunan juga sawah-sawah, itu lebih memberikan nuansa indah, bagai lukisan yang maha agung. Subhanallah, indah banget, ucap Sylvia. Memang sangat menakjubkan alam pagi ini, elok terlihat oleh mata.
dipadu dengan langit yang menggumpalkan awan-awan putih. "Kita nanti daftar naik jam berapa, Mas?" tanyanya. "Jam 8, Neng. Petugas buka jam segitu biasanya," jawabku. "Oh, oke, masih lama." "Iya, nikmati saja dulu fajarmu, juga kopi panasmu," suruhku pada Sylvia. "Oh, Mas," jawabnya dengan dibarengi menganggukkan kepalanya. Usai matahari terbit dengan sempurna, kami beranjak sarapan, membayar semua yang kami pesan, dan juga sewa tempat istirahat dengan Pak Yon. Baru kami berdua berpamitan untuk memulai naik ke atas. Jabatan ramah tamah itu kembali terjalin, dan pesan terucap kembali dari mulut laki-laki hebat ini. Setelah mengepak barang dan mengecek ulang bawaan, aku kenakan lagi tas jumbo itu, lalu berjalan menuju pos pendaftaran lagi. Jam 8 kurang, aku mendaftar lalu membayar biaya administrasi, mencatat nomor handphone, mengisi data, melakukan pengecekan logistik, lalu mendengarkan arahan petugas. Semua beres, aku mengajak Sylvia berdoa sebelum benar-benar memulai pendakian. Dengan khusyuk kami berdoa meminta tuntunan Tuhan agar selalu dijaga, dijauhkan dari mara bahaya, hingga kembali pulang nanti dengan keselamatan. "Sudah siap?" kataku. "Siap, Mas," jawabnya dengan menatap gunung yang gagah menjulang di depan mata itu. "Yuk jalan," aku mengajaknya. Kami memulai start menapaki makadam jalur yang masih sangat luas ini, menaiki tangga meninggalkan pos Mangli, lalu mulai jalan mengecil dengan sisi kanan kiri menjadi perkebunan warga yang menjadi sambutan permulaan perjalanan kami berdua. 25 Desember 2021, penutupan tahun, kami jadikan hari libur Natal ini sebagai momen akhir tahun yang sempurna dengan melakukan hiking berat menapaki jalur Gunung Sumbing. Walau tidak seberapa banyak pendaki yang naik hari ini, setidaknya ada beberapa rombongan yang tetap menjalani aktivitas sama seperti aku dengan Sylvia. Masih tergolong mudah menapaki jalur awal ini, yang meskipun jalur satu orang, tetapi jalan makadam dengan tatanan batu ini menjadi trek yang nyaman, meski harus menanjak sampai ke pos 1. Sesampainya di sini kami beristirahat, merasakan badan yang mulai panas berkeringat. Aku membuka jaket, lalu memasukkan ke dalam keril. Mengenakan kaos lengan panjang saja lebih nyaman daripada makin kepanasan karena jaket tebal ini. Meski cuaca cerah, matahari terik, hawa dingin tetap kami rasakan. Kabut benar-benar tidak terlihat saat ini, hingga pemandangan indah terhampar, barisan pegunungan menjadi penyemangat kami. Dari tempat ini saja sudah sangat mudah, dari tempat ini saja sudah sangat indah, akan jauh lebih indah lagi nanti dari atas puncak, yang mana kami dapat berdiri di atas gunung tertinggi kedua di tanah Jawa ini. "Minum, Mas," Sylvia menawariku. "Iya, Neng." Aku mengambil botol air mineral yang dia sodorkan ke arahku. "Gerak kita yuk," ajaknya masih dengan semangat yang luar biasa. Aku hanya mengiyakan itu. Walau belum sampai 10 menit kami duduk di area ini, kini penyambutan oleh hutan pinus yang sangat rapat, hingga cahaya panas tadi sama sekali tidak dapat menembus jalur yang kami tapaki saat ini. Serena dingin di sepanjang trek ini, jalan juga sudah tidak semudah tadi. Semua tanah yang tidak teratur, dengan akar pepohonan yang menjadi anak tangga alami, bagai kami melintasi aliran irigasi yang kering tanpa air. Menembus hutan lebat ini membutuhkan waktu yang lumayan lama. 2 jam lebih kami berjalan, hanya berhenti ketika merasa penat. Itu pun tidak seberapa lama, langsung dilanjut jalan kembali. Di area ini kabut mulai turun dibarengi dengan hujan yang lumayan deras. Ponco yang kami kenakan hanya cukup membantu agar tidak basah pakaian, tetapi tanah mulai licin dengan air yang lumayan deras mengalir. "Istirahat dulu, kita harus makan, Neng. Cuaca begini berbahaya dengan perut lapar," ajakku ke Sylvia. "Oke, Mas, makan roti saja kan, nggak perlu masak?" Dia bertanya karena bakal ribet kalau masak harus bentang paiset segala, bikin waktu makin terbuang. "Iya, makan yang gampang saja," jawabku.
Aku hanya mengeluarkan gulungan flysheet untuk menahan hujan dengan kami duduk berlindung dengan berkerudung saja. Sepatu juga celana yang mulai basah, merambat rasa dingin, hingga badan berulang kali menggeridik merinding. Sudah menjadi risiko ketika memasuki alam, cuaca yang dapat berganti dengan cepat sudah sangat wajar. Dan itu kondisi tubuh harus dijaga tetap stabil. Tenaga harus benar-benar diperhatikan, jangan sampai terkuras habis, karena akan terus menembus dinginnya ketinggian yang harus meningkat menyusup tulang. Sudah siap lanjut? Tanya aku sementara hujan semakin deras. Ayo mas lanjut. Dia yang tanpa pernah menyerah menyatakan kesiapan. Sylvia yang sudah beberapa kali mendaki dan sedari kecil dia tinggal di Garut, di bawah kaki Gunung Guntur, menjadikan dirinya gadis tangguh. Meskipun dia terlahir berdarah Manado, fisiknya sangat luar biasa kuat, dapat mengimbangi langkahku yang secara fisik saja, langkah ini lebih lebar dari langkahnya. Tidak terdengar keluhannya sedikit pun, meski dalam kondisi cuaca seperti ini. Justru dia yang seakan memberikanku kata semangat. Hanya menempuh 20 menit berjalan, ternyata kami sudah kembali menemukan shelter di pos 2, tempat yang mana kami bisa berteduh di sini. Dan di tempat ini, kami lebih bisa membuat kopi panas untuk benar-benar kembalikan stamina dan menghangatkan tubuh yang serasa hampir membeku. Plang papan yang bertuliskan pos Sirwot ini menjadi kelegaan bagi kami, karena dapat keluar dari hutan yang di bawah sana cukup menyiksa dan tanpa menemukan adanya penunjuk arah. Terus mengandalkan feeling kami bergerak di bawah hantaman air langit dan halimun pekat yang menutup pandangan. Mau masak mie gak mas? Ucapnya setelah selesai menyeduh kopi. Neng kalau lapar masak saja gak apa-apa. Saya makan roti sama ngopi saja sambil ngudut. Ujarku memberitahu. Ya udah kalau gitu ikut mas aja sambil ngudut juga. Hehehe. Katanya sambil nyengir. Aku membalasnya dengan senyum. Bagiku cewek merokok itu sudah wajar. Dan aku juga tidak pernah melarang atau memiliki pandangan buruk bagi mereka yang menyukai itu. Sebab semua memiliki alasan tersendiri. Dan bagi aku pribadi, walau ini tidak bagus untuk kesehatan, tetapi ada rasa tenang ketika menikmati kebulan asap itu. Terdengar orang mengobrol dan berlari turun ke bawah. Tidak seberapa lama, 6 orang pendaki antara 3 cowok dan 3 cewek tiba di sini. Mereka yang menyapa setelah menyelesaikan misinya merasa bahagia, walau terlihat pucat kedinginan. Melihat itu aku menyuruh Sylvia untuk memasak air lagi dan membuatkan kopi buat rombongan ini. Mas, ikutan berteduh ya, ucap laki-laki yang jalan paling depan. Mari mas, sini-sini, sambutku ke mereka. Lalu kami berjejal di sini, saling berkenalan dan menanyakan asal kota masing-masing. Terdengar mereka pendaki campuran, ada yang dari Jogja, Temanggung juga Magelang. Cukup lama air mendidih karena memang cuaca sangat berpengaruh. Aku lebih dahulu menawari mereka roti juga air putih. Sudah dapat dipastikan jika logistik mereka sudah habis. Hingga akhirnya kami semua dapat menyeruput kopi bersama. Cukup lama kami berbincang dan berteduh di sini sampai hujan mulai reda di pertengahan hari. Sekitar pukul 1 siang kami berpisah. Aku dan Sylvia berpamitan pada mereka berenam dan mereka memberikan ucapan semangat. Momen itu berakhir di situ, lalu kami melangkah naik ke atas menyibak belukar yang basah. Belum seberapa lama trek kami titi dengan semangat baru. Baru aku mendengar gadis di belakangku mengaduh. Aku hentikan langkahku lalu berbalik ke arahnya. Aku lihat dia setengah sujud memegangi cabang kayu kecil dengan muka tertunduk. Kenapa, Neng? Aku turun menghampirinya. Sebentar, Mas Al. Rehat bentar ya, pintanya. Aku menatapnya lekat, mencoba mencari tahu kenapa dengan dirinya. Ketika dia mengangkat wajahnya dan menatap ke atas, dia melihat sesuatu yang entah apa itu. Yang jelas, sudah ada sambutan ganjil di belakangku yang tidak bisa mata ini lihat. Lihat apa anak ini? Aku bertanya dalam hati. Kamu gak apa-apa? Tanya aku meyakinkannya. Gak apa-apa mas, sebentar ya.
kata itu terdengar. Aku dapat memaklumi itu dan hanya menunggu kapan dia kembali siap melanjutkan perjalanan. Andai saja dia meminta turun karena takut, aku hanya bisa menurutinya. Sebab alam bukan tempat keegoisan. Lebih baik membatalkan pendakian daripada harus menghadapi mara bahaya yang akan jauh membawa diri dalam lingkaran dedemit gunung. Alhamdulillah. Ucapnya yang dibarengi dengan napas lega itu terdengar. Mau lanjut? Kataku bertanya. Lanjut? Gak apa-apa. Aku tadi... Iya gak apa-apa. Gak usah diceritakan. Aku memotong omongannya. Lalu dia mengulurkan tangannya, meminta bantu naiki jalur menanjak yang tidak seberapa tinggi itu. Lalu aku menyuruhnya jalan di depan, biar dapat menjaga juga melihatnya dari belakang. Aku dapat menyimpulkan jika kebatinan Sylvia ternyata sangat tajam. Entah kenapa dengan diri ini, justru tidak dapat merasakan apapun. Walau sudah sejauh ini menyusuri pendakian, tetap saja di dalam otak terus penuh dengan kesedihan. Tidak seberapa lama sungai terlihat di sini, dengan lumayan deras karena hujan tadi. Kembali Sylvia meminta beristirahat, karena udara di sini benar-benar sudah sangat dingin. Dan di sini mengucapkan kata dingin menjadi salah satu pantangan. Menurut Pak John menyampaikan itu waktu kami bermalam di tempatnya. Hanya saja temanku ini menyeletuk jika dia merasa dingin. Mas, istirahat sebentar. Dingin banget nih. Aku ambil jaket dulu. Aduh. Ucapku lirih, tapi didengar dia. Sorry. Kelepasan aku. Ucapnya dengan menutup mulutnya. Sudah gak apa-apa, santai saja, jawabku. Aku antara percaya dan tidak perihal larangan ini. Tetapi sebuah larangan tidak akan pernah ada tanpa suatu sebab. Dan tentu itu dibuat karena pernah terjadinya sebuah tragedi di sebalik ucapan itu. Di sini, bisa aku hanya berdoa semoga tidak terjadi apa-apa. Cuaca yang belum berpihak pada kami. Alam masih berselimut kabut, dan gerimis masih turun. Membawa suhu sangat dapat dirasakan di bawah 0 derajat. Kini jaket sudah dia kenakan, tetapi justru terlihat dia semakin kedinginan. Sampai jas hujan ia kenakan lagi. Badan Sylvia bergetar menggigil. Neng, kamu gak apa-apa? Aku mulai agak panik melihat itu. Tenang, aku hangatkan tubuh sambil buat kopi panas sebentar ya, ucapnya sembari meminta. Iya, aku langsung mengeluarkan peralatan. Menunda perjalanan kembali, sampai di sini terlihat langit semakin gelap. Memasuki waktu asar sudah lumayan temaram, bagai mau maghrib. Tetapi bagaimanapun keselamatan adalah utama daripada memburu waktu hanya untuk mencatat keberhasilan berdiri di puncak gunung. Sumbing termasuk gunung yang memiliki jalur berat. Meski di sini tergolong jalur paling pendek dari jalur lain, tetapi puncak kemiringannya sangat menguras tenaga, menghajar fisik tanpa ampun. Aku menyuruhnya mendekatkan telapak tangan ke kompor biar bisa merasa hangat. Walau gerimis belum juga berhenti, kami tanpa menutup apapun memasak air di bawah langit yang tidak memberikan celah dalam membuang airnya. Sedikit lumayan terlihat dia mulai stabil. Dengan berkurang tubuhnya yang menggigil, wajahnya juga tidak sepucat tadi. Aku seduh kopi dalam cangkir lalu memberikan pada Sylvia. Tegukan kopi panas itu sangat berguna untuknya. Kini dia jauh lebih kembali pulih. Hanya saja, pantangan dilarangnya mengucapkan kata dingin di Sumbing tetap menjadi misteri. Aku yang melihat perubahan secara drastis setelah kata itu terucap dari mulut Sylvia, membuatnya dia kedinginan. Hebatnya, dia selalu bisa mengontrol hal itu. Suara aliran air itu gemericik terdengar. Angin yang terus berhembus memperlihatkan Halimun bergerak terseret. Di sini aku melihat bayangan seperti seseorang yang berdiri di sebalik kabut. Aku yang terus memastikan itu mencoba memfokuskan pandangan. Lihat apa, Mas Al? Sylvia bertanya sambil menepuk bahuku. Itu manusia apa batu sih? Aku tidak yakin dengan apa yang terlihat. Pohon mungkin.
Jawabnya sambil pandangannya mengikuti arah yang aku tunjuk. Aku yang terus memperhatikan itu. Tanpa bergerak, bayangan itu tetapi semakin besar, juga terasa terus mendekat. Tetapi jelas, itu sama sekali di tempat semula, tanpa bergeser maju sama sekali. Andai pun manusia, kenapa tidak bersuara? Andai batu atau pohon, kenapa terus bertambah besar? Sudah, nggak usah diperhatiin. Beres-beres aja yuk, lalu gerak, pinta Sylvia. Daripada rasa penasaran ini justru menyeret ke hal yang tidak diinginkan, aku langsung mengepak peralatan dan kembali mengikuti arahan gadis ini. Dia entah kenapa seperti malaikat penjaga di pendakian kali ini. Dari berbagai perjalanan, baru saat ini justru aku yang dijagain oleh seseorang. Sangat berbalik dengan berbagai pengalaman-pengalaman sebelumnya. Dari sini pun aku merasa jauh dari kata fokus, selalu diarahkan olehnya agar selamat. Jalan kita, Neng, ajakku. Dia hanya mengangguk dengan tetap memegang cangkir kopinya sambil berjalan di depanku. Sampai menyeberangi sungai kecil ini pun, dia tetap sambil menyeruput kopinya. Aku baru ini menemui cewek kuat segokil dia. Percabangan debus kami lewati dengan rasa yang diikuti seseorang. Mungkin saja itu sosok yang aku lihat di bawah tadi. Rasa ini terus terasa, bahkan suara langkahnya menginjak ranting dan beceknya jalur dapat terdengar. Diam dan mengabaikan hal itu jauh lebih baik, karena dia yang saat ini berusaha kacaukan pemikiran diri ini. Lolos melalui jalur yang sangat menanjak juga menguras habis tenaga itu. Percabangan Mangli, butuh kini kami berdiri. Ada kelegaan di area ini yang tidak terlalu miring dan tidak seberapa lama. Dan tidak seberapa lama lagi, pos 3 akan segera terlihat. Kami perkirakan sehabis maghrib kami berdua tiba di sana. Untuk menghindari gelap, di jalur kami terus melangkah, walau kaki benar-benar sudah sangat letih. Lutut bergetar menopang badan yang menggendong keril ini. Semangat, Neng Via. Aku menyemangatinya dengan suara parau kecapean. Iya, Kak. Dia juga terdengar ngos-ngosan menjawabku. Gelap sudah kini jalur, meleset jauh dari perkiraan. Aku yang membayangkan akan sampai puncak waktu maghrib. Justru baru sampai di sini kami masih bertarung dengan alam yang menghadiahi kami cuaca buruk sepanjang pendakian ini. Headlamp aku kenakan, Sylvia juga mengeluarkan senter kecilnya. Sama-sama kami bergerak pelan menembus gelap ini, tanpa disusul atau menemui pendaki yang tengah turun juga beristirahat. Hei, hei, hei. Suara memanggil dari arah belakang. 3 kali suara itu memanggil. Bukan hanya aku yang mendengar, tetapi Sylvia juga, sampai dia berhenti dan berbalik ke arahku. Sambil menyorotkan senternya ke bawah dan mencari sumber suara itu, aku menyuruhnya jalan saja tanpa perlu pedulikan apapun. Andai memang itu pendaki lain, nanti juga bakal bertemu di pos 3 saat kami beristirahat. Gangguan kemunculan ketika matahari kini sudah benar-benar tenggelam. Berbagai panggilan yang tanpa ada wujudnya terus terdengar dari belakang di bawah sana. Meski gerimis sudah mulai berhenti, kabut tebal bagi batasan dinding berwarna putih itu kini lebih pekat dan tebal. Dapat dirasakan jika putaran waktu gerbang lelembut kini terbuka sudah. Alhamdulillah, shelter 3, Mas. Sylvia menyerukan kelegaan. Iya, Neng. Aku yang hanya asal menjawab karena semua tertutup kabut. Temanku yang semakin semangat untuk segera sampai di pos itu memperlebar langkahnya agar dapat segera sampai dan merebahkan badan di sana untuk membuang lelah. Hanya saja 15 menit kami terus menanjak. Tempat itu sudah tidak terlihat lagi oleh Sylvia. Lah, kok nggak sampai-sampai ya, Mas? Tadi deket banget loh. Dia memberitahu dengan nafas yang sudah memperlihatkan dirinya kecapean. Sabar, dikit lagi. Tarik nafas dulu sebentar. Aku menyuruhnya agar tetap tenang. Iya, Mas. Tapi tadi deket banget. Ini nggak beres deh. Celetuknya mulai tidak bisa mengontrol omongan. Sudah, berdoa saja, jangan mikir macam-macam. Ayo, jalan lagi.
ajakku dengan memperingatkan dia. Dia sebelum kembali melangkah, aku lihat berdiri diam sambil husuk berdoa. Setelah itu baru kembali melanjutkan langkah. Dan 5 atau 10 langkah saja kami berjalan, sudah berada di bangunan beratapkan seng itu. Tentu ini sangat aneh dan terlihat ganjil. Mau setebal apapun kabut malam, jarak beberapa meter, masa cahaya headlamp kami tidak menemukan tempat ini barusan? Tetapi sekitaran 5 meter naikin jalur, kami berdua sudah di sisi pos 3. Mata bagai ditutup oleh mereka, atau memang sengaja shelter peristirahatan ini tadi ia hilangkan. Dengan kembalinya kekuatan iman baru, semua itu dapat hilang, menguap begitu saja. Suara panggilan yang sedari tadi terus terdengar pun, kini tidak ada lagi. Kami melepaskan tas masing-masing yang sudah terasa berat menggantung di bahu sedari tadi, dan menikmati denyutan lutut sampai telapak kaki saat duduk beristirahat. Kok nggak nemu pendaki lain ya, Neng? Aku mulai membuka obrolan. Iya, cuma di bawah saja itu, Kak. Paling belum ada yang turun kali ya. Atau baru pada naik mungkin. Jawabnya dengan tangannya memijit kakinya yang terasa capek itu. Iya kali. Ucapku datar karena tanpa mendapatkan jawaban. Di saat seperti ini juga, gadis ini ingin buang air kecil, sampai dia celingak-celinguk resah mencari tempat. Kenapa? Tanyaku yang heran melihat tingkahnya. Kebelet pipis nih mas, di mana ya? Dia yang terus berusaha mencari tempat. Sudah di mana saja. Niat saja yang baik-baik, terus disiram banyak-banyak bekas pipisnya. Suruhku padanya. Iya deh, nggak tahan lagi nih, katanya dengan mengambil air mineral dari dalam tasnya. Sebelum dia bergerak pergi kencing, aku hanya mengingatkan kembali untuk menyiram bekasnya sampai bersih. Dia mengangguk dan mengacungkan jempolnya memberi tanda jika paham dengan maksud ucapanku. Lalu dia pergi mencari tempat untuk pipis, tanpa terlihat lagi olehku tertutup kabut. Susahnya mendaki dengan cewek berdua saja itu begini. Merasa kasihan saat seperti ini. Untung saja Sylvia bukan cewek penakut yang mesti diantar juga ditungguin saat buang air. Ada rasa sedikit tenang, tapi dalam hati juga sangat was-was. Di tengah belantara berkabut, yang menjadi ketakutanku hanya jurang saja. Andai dia tidak berhati-hati mencari tempat, aku yang duduk menunggunya hanya memakan roti dan minum air putih. Sesekali aku lirik jam tanganku, menandai seberapa lama temanku ini pergi. 15 menit dengan alam yang sepi menjadikanku semakin khawatir. Karena kalaupun hanya buang air kecil, tidak akan selama ini. Apalagi menunaikan hajatnya di alam liar yang angker begini. Neng Pia. Aku berteriak memanggilnya. Tetap tidak ada jawaban. Sampai aku ulangi memanggilnya dengan suara yang jauh lebih keras agar dia dapat mendengarku. Iya mas, iya. Dia menjawab, membuat hati ini lega. Sampai cahaya itu terlihat dan dia bergerak mendekat kembali menuju tempat aku menunggunya. Tetapi jelas terlihat di mataku jika sosok wanita berambut hitam panjang juga mengikuti Sylvia dari belakang. Dia datang tidak sendirian. Pagi buta membangunkanku karena alarm di jamku sudah berbunyi. Subuh hadir. Aku membangunkan gadis itu, lalu mengajaknya untuk berwudu dari air botol yang sudah kami persiapkan. Usai ibadah, aku mengajaknya untuk jalan ke atas, meninggalkan semua peralatan di dalam tenda. Meski dalam perjalanan, matahari sudah mulai memerah, kami dapat menikmati semesta yang kian terlihat itu. Beberapa kali Sylvia meminta untuk difoto sebagai pengabadian perjalanan di Gunung Sumbing ini. Pagi ini sangat memberikan ketenangan. Alam terbuka dengan sangat indah. Dan kini kami berdua berdiri melawan angin di atas ketinggian, menatap lautan awan putih yang dihiasi gunung-gunung terlihat pucuknya saja. Subhanallah, indahnya. Sylvia mengucap syukur berdoa. Di sini bawah langit, aku menengadah menerawang birunya langit dan mencoba meminta pada Tuhan agar ditanggalkan semua beban hati ini.
ubah kesedihan menjadi kebahagiaan. Tidak luput dari rutinitas itu yang selalu bersujud mendoakan kedua orang tua yang sudah tiada di dunia fana ini, sang guru, saudara, sebagai penutupan pencapaian suatu perjalanan. Inilah obat hati, ini yang selalu aku inginkan, selalu menjadi impian, merajut kenangan dengan sujudku, agar kelak tidak pernah terlupakan. Jika jagat raya ini pernah menjadi saksi dalam simpuh yang berair mata, dengan perjuangan menembus kabut, hujan, badai, dan gelap malam yang penuh misterinya, gunung memberikan makna juga semangat untuk diri ini. Bukan hanya datang, menikmati alam, berfoto lalu pulang dengan keindahan semata, tetapi tanah Tuhan inilah yang selalu membentuk segudang rasa untuk selalu diterapkan dalam kehidupan. Rasa cinta sejatinya sang holik terus menuntun, menjaga, hingga makna kepedulian itu terbentuk. Mental pendaki yang dihajar oleh beban berat kala menempuh kesulitan, menjadikan diri belajar bagaimana berjuang, mensyukuri berkat seadanya, paham akan makna berjuang. Mata ini juga menyaksikan wajah-wajah bahagia kala impiannya terwujud di tepian kawah ini. Mereka menyerukan suara kedamaian dengan menikmati fajar. Dengan menikmati fajar yang dihadirkan sempurna kali ini, aku terus amati wajah-wajah itu satu persatu dengan duduk di sebuah batu. "Bagaimana perasaanmu pagi ini, Mas?" Sylvia menanyakan itu. "Alhamdulillah, tak terucapkan, Neng. Tenang, bahagia, dan yang paling utama itu, terima kasihku pada Tuhan telah menuntun kamu untuk menjagaku. Terima kasih ya." Kusampaikan rasa terima kasihku padanya. "Sama-sama, dah nikmati dulu pemandangan dulu ya, biar makin adem, baru nanti turun," ajaknya sambil duduk di sebelahku. Ini masih separuh perjalanan, belum usai titian kaki ini untuk kembali turun, melewati segalanya lagi. Menerima kepuasan saat ini belum tentu nanti akan sedamai dan seaman saat ini. Hingga hampir sejam lamanya kami menikmati puncak dan memutuskan kembali ke tenda. Setelah sampai, Sylvia langsung memasak sarapan, juga bekal untuk di perjalanan. Aku yang membongkar tenda, mengepak barang, agar langsung jalan turun sebelum perut kenyang. Sekali aku melirik ke arah tenda yang semalam ada cewek kesurupan itu. Mereka terlihat aman, menandakan setan semalam tidak kembali datang mengganggu lagi. "Neng, turun mau pakai jaket nggak?" tanyaku. "Enggak, Mas. Panas juga hari ini kayaknya," ucapnya dengan tetap dia menggoreng telur. "Oke, aku masukin ke tas ya," aku memberitahunya. "Oke, Mas, terima kasih," dia menjawab. Semua barang sudah beres aku masukkan. Kini menikmati sarapan berdua sambil sesekali membahas perjalanan semalam. Aku yang merasa bersalah telah membentaknya waktu itu kembali mengutarakan kata maaf. Dan entah terbuat dari apa hati gadis ini. Dengan senyum dia menjawab, "Tidak apa-apa, Mas. Lupakan saja," kata yang sangat bijak terdengar olehku. Nasi goreng, telur dadar, dan kopi panas menu yang dia buat. Kami kini duduk menikmati dengan melihat pemandangan, juga beberapa monyet bergerombol datang. Tapi mereka tetap menjaga jarak, karena pendaki di sini lumayan ramai. Dari para kelompok pendaki ada yang hendak sumit, ada juga yang sedang bongkar tenda, dan sebagian lagi sudah mulai jalan turun. Perut yang aman karena kenyang, aku masih menikmati batangan rokok, dengan dia yang menyeruput kopinya, terus melihat ke arah kejauhan. Dirinya masih terpana dengan jagat ini. Sampai semua kelar pukul 9 pagi, aku dan Sylvia kini melangkah meninggalkan pelataran ini untuk pulang. "Kita santai saja turunnya, Mas, sambil menikmati perjalanan turun," ucapannya terdengar dia masih enggan kehilangan pesona alam di sumbing ini. "Iya, Neng, slow aja." Aku mengerti permintaannya. Seperti biasa dia yang berjalan terlebih dahulu. Aku mengikuti di belakang. Teriakan orang-orang masih terdengar.
Hingga 30 menit kami menuruni hamparan ilalang yang sangat luas ini. Kini hanya deru angin menerpa kami, membawa dingin di bawah teriknya mentari yang hanya terasa hangat di badan. Di sini semalam hanya dipenuhi asap alam yang pekat, jauh berbeda di pagi hari. Aura magis, kelebatan bayangan dan suara-suara astral itu sama sekali tanpa terdengar. Indah, sunyi, ketentraman menelisik hati yang kini jauh lebih tenang. Kayak ombak ya mas, rumput itu disapu angin. Sylvia menunjuk ke depan. Iya, bagus kan? Ucapku. Bagus banget mas, rasanya betah di sini, katanya. Sambil menikmati semua ini, kami tetap bergerak pelan karena waktu terus bergulir. Sementara kami berharap sebelum gelap sudah sampai di base camp agar bisa segera pulang ke rumah saudaraku di Magelang. Kejadian tidak terduga aku lihat ketika kami sampai di pos 3. Di sana rombongan pendaki meminta bantuan karena temannya sakit. Kenapa ini mas? Tanya aku pada mereka. Masuk angin kayaknya mas. Perutnya kram sama muntah-muntah. Salah satu dari mereka menjawab. Neng, kamu ada minyak kayu putih nggak? Tanya aku pada Sylvia. Aduh, Via nggak bawa mas, jawabnya. Aku hanya membuka tas, mengeluarkan kotak P3K yang ada hanya alkohol untuk bersihkan luka, betadin, perban juga kasa. Obat angin kami juga sama sekali tidak beli. Ini yang selalu kurang diperhatikan pendaki. Obat-obatan setidaknya bawa lengkap untuk berjaga-jaga. Hanya koyo yang ada untuk meredamkan kram perutnya itu. Wajah cewek itu terlihat pucat, dan aku tersadar jika cewek ini yang semalam kesurupan setelah Sylvia memberitahu. Agak bingung aku di sini, karena di atas tadi, tenda yang semalam menggemparkan kami semua masih tegak berdiri. Tetapi kenapa mereka sudah berada di pos 3? Aku ingin sekali bertanya dengan apa yang aku lihat, tapi aku urungkan, karena takut membuat mereka malah panik. Kami ikut rombongan ini menunggu yang sakit dengan memberikannya makan juga minum, sampai kembali membaik dan sanggup berjalan kembali. Mereka juga berharap ada pendaki yang datang dan membawa obat untuk gadis ini. Sampai tengah hari, kami di sini alhamdulillah, cewek itu mulai pulih dan bisa diajak pulang. Mas sama mbaknya depan saja, soalnya teman kami ini bakal lambat jalannya. Atau mau duluan juga nggak apa-apa, kata ketua rombongan itu. Iya, kami jalan di depan. Barengan saja pelan-pelan mas, aku memberitahunya. Iya mas, terima kasih banyak mau temani kami, jawabnya. Aku dan Sylvia mencoba mengimbangi rombongan yang berjumlah 7 orang itu. Tetapi karena sangat lambat mereka memapah yang sakit, membuat berulang kali kami berdua menunggu dan berkali-kali berhenti karena gadis itu kesakitan dan meminta beristirahat. Aku mengusulkan untuk menggendong gadis itu saja bergantian, karena cowok di sini ada 6 orang, termasuk aku, agar cepat turun supaya tidak kemalaman melalui hutan di bawah sana. Tetapi justru cewek itu tidak mau menerima usulanku dan tetap ingin berjalan saja, walau pelan dipapah oleh temannya. Padahal menurut perhitunganku, jarak antara pos 3 ke pos 2 hanya 1,5 jam jarak tempuh jika menurun seperti ini. Ini hampir 2 jam separuh perjalanan saja belum. Sementara mendung mulai terlihat dan kabut mulai turun menutup. Apa yang aku takutkan terjadi. Hujan turun dengan deras bercampur angin. Kami semua tidak dapat mengelak di tempat terbuka seperti ini. Mau mengambil ponco juga sudah terlambat. Akhirnya kami tetap melanjutkan turun menembus badai. Entah karena aku yang mengikuti jalannya Sylvia yang terlalu cepat atau bagaimana, 7 orang tadi sudah tidak terdengar suaranya lagi. Aku yang menengok ke belakang juga tidak dapat melihat bayangan mereka dari sebalik kabut. Neng, pelan saja Neng, kasihan orang itu belum kelihatan, pintaku pada Sylvia. Dia justru tanpa menjawab apa-apa terus saja jalan. Aku cepat-cepat menyusul lalu menarik tangannya. Neng, sabar turunnya, ucapku lagi. Kenapa mas? Tanyanya karena tidak menyadari sudah jauh meninggalkan rombongan tadi. Orang tadi ketinggalan jauh. Berhenti sekejap ya,
Aku meminta padanya. Mas, ini hujan deras banget. Tunggu di bawah saja. Cari tempat berteduh, ucap Sylvia. Aku yang melihat dia juga merasa kasihan karena sudah mulai kedinginan. Memang terkadang sifat egois manusia akan muncul ketika dalam kondisi seperti ini. Berhenti menunggu juga tidak mungkin karena angin seakan seperti mengamuk sekarang. Ya, ayo turun, berhenti di shelter, kataku mengiyakan kemauannya. Hari sangat gelap, walau masih jam 3 sore. Kami terus turun sampai menemukan pos 2 dan berhenti di sana. Badan sudah menggigil kedinginan, semua basah dari ujung kepala sampai ujung kaki. Aku ada keinginan untuk kembali ke atas menyusul mereka dan menyuruh Sylvia menunggu di sini dengan memasak air juga menghangatkan diri. Neng, berani di sini dulu kan? Aku jemput mereka dulu, kataku. Mas, kamu serius tinggalin Pia sendirian di tempat seperti ini? Kondisi seperti ini? Ucapnya dengan bibir yang membiru kedinginan. Ya sudah, masak air saja, suruhku. Aku mengikat playset melingkar agar kami berdua dapat bergantian ganti baju. Setelah dia beres mengganti baju, aku menyuruhnya minum kopi panas yang aku buat. Lalu aku yang ganti pakaian. Kilatan cahaya sesekali membuka gelap alam. Kami di sini menunggu sangat lama hingga alam benar-benar gelap dan hujan berhenti. Ada 2 orang turun dari atas. Mereka yang baru saja tiba. Aku menanyakan tentang pendaki 7 orang tadi. Mas tadi melewati 7 orang. Cowok 5, cewek 2. Yang satu sakit gak? Tanyaku. 2 orang itu saling pandang dan sedikit bingung karena baru tiba dan mendapatkan pertanyaan dariku. Gak ada siapa-siapa, Mas. Kami gak nyalip atau lihat orang yang turun, jawabnya. Di sini gantian aku dengan Sylvia yang saling menatap bingung. Kemana 7 orang tadi? Memangnya kenapa, Mas? Tanya salah satu dari 2 orang yang duduk tidak jauh dari kami. Saat aku mau menjelaskan, tiba-tiba saja Sylvia mencubitku, memberitahu tanda kalau untuk diam saja. Di sini kita tidak bisa percaya dengan apa yang terlihat. Entah yang tadi itu manusia atau bukan juga kami tidak tahu. Dan kedua laki-laki ini, apakah benar-benar pendaki? Aku juga tidak bisa memastikannya. Minum, Mas. Sylvia menawari mereka minum. Boleh, Mbak. Saya minta air panasnya ya, ucap orang itu. Iya, silahkan, jawab kami hampir barengan. Aku dapat menyimpulkan mereka orang karena mau meminta apa yang ditawarkan dan membuat kopi lalu menikmatinya bareng kami. Aku masih berusaha menunggu rombongan tadi meski hari semakin malam dan 2 pendaki ini memilih duluan lalu berpamitan meninggalkan kami berdua. Mas, sebaiknya kita turun saja deh, ucap Sylvia. Sebentar, Neng. Kasihan mereka loh, kataku. Mas, logika saja. Kita berjam-jam di sini, mereka belum sampai. Bahkan 2 orang tadi gak melihat mereka, ucapnya menyerukan agar aku paham. Iya, Neng, aku tahu. Sebentar dulu. Atau kalau perlu, aku susul naik sebentar, kataku dengan nada sedikit tinggi. Kembali kami dikacaukan oleh keadaan dan beradu argumen antara logika Sylvia dan kemanusiaan yang aku kedepankan. Kami berdua meributkan hal tidak jelas entah itu manusia atau bukan. Oke, sekarang begini saja, Mas. Mau turun atau balik lagi naik? Jujur ya, Mas, Pia kalau harus naik lagi capek banget. Silahkan cari mereka biar aku di sini. Aku menghentikan argumen itu. Sejenak dia menatap ke arah Sylvia yang juga menatapku dengan mata menangis. Beberapa kali aku melihat bibirnya bergetar, ingin menyampaikan sesuatu yang dia tahan. Oke, Neng, maaf. Ya sudah, kita turun, kataku padanya. Kalau mau turun itu dengan kemauan, Mas. Jangan ada ganjalan dalam hati. Pikirkan lagi biar kedepannya tidak ada penyesalan, katanya penuh dengan menahan emosi. Ya sudah, kita turun. Maaf ya, udah, jangan nangis lagi. Aku kini hanya merasa bersalah padanya.
Tentu ini sangat tidak baik bagi mental sahabatku yang jelas kacau karena perdebatan yang sebenarnya hanya menunda waktu kami berdua untuk turun sesuai jadwal. Kini malam menghadang kembali dan tentu apa yang bersembunyi di sebalik kegelapan tengah mengawasi dengan mencoba menyeret kami ke jalur lain agar dua manusia ini tidak dapat kembali pulang ke alam selayaknya. Hutan pinus sangat gelap dengan jalur yang begitu sulit kami susuri menurun. Suara burung hantu terdengar menyeramkan, membuat suasana serasa lain. Degup jantung yang berkejaran menandakan kami tidak dalam keadaan tenang, juga siap menjamah belantara sepekat kelam ini. Angin dingin membalut diri, membuat bulu halus meremang tanpa bisa terelakkan. Pikiran disuguhkan dengan gambaran-gambaran penampakan yang akan muncul dari mana saja. Sampai langkah kaki Sylvia berhenti karena harus mencari jalan untuk menuruni dinding tanah yang tinggi. Akar pohon menjadi satu-satunya titian agar kami dapat mencapai tanah datar di bawah sana. Ada persik nggak sih mas? Tanya Sylvia karena memang harus membutuhkan tambang untuk menuruni area ini. Ada sih, moga aja sampai bawah. Karena sudah aku potong buat ikat playset. Jawabku lalu membuka tas gunung itu. Tali aku ikatkan ke salah satu pohon dan menyambungnya hingga dapat dijadikan penolong kami berdua untuk turun. Aku menyuruh Sylvia turun dengan meninggalkan tasnya agar ringan dan dia bisa lebih leluasa bergerak mencari topangan merayap dinding alam ini. Beberapa kali dia hampir jatuh. Untung hobinya climbing dapat membantu dia ketika menjumpai medan jalur sesulit saat ini. Setelah dia sampai di bawah, baru aku menurunkan dua tas kami dengan mengulurkan tambang persik ini. Aku memang sudah janggal di area ini, karena sewaktu kami naik siang kemarin, tempat ini tidak sebegitu sulit atau se-ekstrim ini. Atau ini karena keadaan malam yang gelap menjadi begitu susah dijamah. Sampai perlahan aku mulai turun dan mencari pijakan akar raksasa yang ternyata licin ini. Dengan adanya tali ini sangat membantu bagi para pendaki tentunya, hingga aku biarkan persik ini tetap terpasang di sini. Semoga dapat membantu bagi siapa saja saat hendak mengalami peristiwa yang sama seperti kami berdua. Oke, lanjut langsung yuk. Ajakku setelah sampai di bawah dan meraih kerilku. Ayo mas, jawabnya. Bergerak lagi kami turun. Kini jalur setapak dengan rumbia liar di sisi kanan juga kiri bagi lorong yang dipadu dengan gelap harus kami lalui. Dengan kebulan asap yang keluar dari mulut juga hidung ketika bernafas. Dingin semakin terasa walau kami sudah tidak berada di ketinggian lagi. Tetapi aku dapat perkirakan jika saat ini kami masih berada di atas 1500 mdpl atau lebih. Trek yang kami jajaki jauh lebih terasa susah walau dalam keadaan turun. Jauh berbeda ketimbang dalam waktu siang hari pas naik kemarin. Gambaran mudah itu ternyata tidak selayaknya tersirat. Meski turun gunung terkadang aku sangat menyepelekannya. Sementara kondisi sangat berbeda saat ini. Ditambah fisik semakin melemah dan ini hanya sisa tenaga semata. 1 jam berlalu tanpa dapat menembus area hutan ini. Neng, istirahat dulu bisa ya? Bikin minum dulu. Saya sudah mulai sesak nih, pintaku pada Sylvia. Iya mas, sini aku bantu turunkan kerilnya. Dengan cekatan dia membantuku dan mengeluarkan peralatan memasak. Air masih ada nggak kamu neng? Aku bertanya karena lupa mengisi botol-botol kosong di atas tadi. Punya Via masihlah 2 liter mas. Aman lah itu, ucapnya yang dapat memberikanku rasa lega. Alhamdulillah. Cukuplah sampai bawah nanti, balasku menjawab dia. Aku melirik ke arah jam tanganku yang ternyata mati. Berkali-kali aku pencet tuas agar dapat melihat digital jam, tetapi tanpa terlihat. Aku tidak bisa memperkirakan saat ini pukul berapa, karena jam Sylvia pun sama mati saat aku menanyakan padanya. Iya, kok sama barengan matinya ya mas? Tapi jarum jamnya masih menunjukkan pukul 10 lebih. Tetapi Via nggak tahu matinya barusan atau pagi tadi. Dia memberitahu padaku. Oke, nggak apa-apa. Paling juga masih jam 9 malam saat ini. Kita santai saja, nggak perlu buru-buru.
Kataku melonggarkan pikiran kami berdua. Iyalah mas, santai saja, jawabnya. Aku meninggalkan dia sendiri, lalu mencari tempat untuk buang air kecil. Di bawah pohon dengan semak belukar yang tumbuh, aku pipis di situ. Sampai selesai aku bersuci, lalu menyiram pohon yang terkena air seniku dengan sisa air di botol, air mineral yang aku bawa. Kembali aku ke tempat Sylvia duduk membuat kopi dengan sinar headlamp yang menyorot ke wajahnya. Sedikit seram terlihat karena wajahnya pucat pasi. Neng, kamu sakit ya? Aku menanyakan keadaannya. Enggak mas, baik saja kok. Kenapa? Tanyanya balik. Kamu kelihatan pucat loh, ucapku. Enggak apa-apa mas, cuaca saja yang buat pucat. Nanti kalau sudah minum juga bertenaga lagi kan? Sylvia memberitahu keadaannya. Kami sudah kembali mengulur banyak waktu saat ini. Kami berdua kembali duduk meminum kopi. Dan selain itu, aku juga menyempatkan merokok. Meski di tengah-tengah keganjilan alam gelap ini, kami berdua selalu fokus dan mengobrolkan hal yang sewajarnya agar tidak berucap perkataan sombral yang dapat membahayakan diri. 2 batang rokok dengan secangkir kopi sudah aku selesaikan. Sementara Sylvia memakan kornet telur yang dia buat tadi pagi untuk memulihkan tenaganya. Aku sama sekali tidak merasakan lapar karena kopi sudah sangat mengenyangkan. Tetapi pilihan seperti yang aku lakukan ini sebenarnya sangat salah dan tidak dianjurkan. Sebagaimanapun, makan adalah utama untuk kembalikan tenaga, juga suhu tubuh yang kedinginan seperti ini. Bergerak lagi kami turun, sampai rasa lelah di tumit juga lutut ini terasa nyeri di kaki, membuat aku meminta untuk kembali beristirahat dulu. Kamu gak apa-apa kan mas? Nada Sylvia khawatir. Gak apa-apa neng, hanya butuh istirahat lagi sebentar, jawabku. Sedikit aku rasakan resah dan berdiri mengangkat kaki bergantian untuk mengetes nyeri di lutut. Setelah aku rasa aman, baru aku mengajaknya lanjut lagi. Berulang kali aku rasakan kaku di tumit juga lutut, tetapi aku terus mengikutinya yang tetap berjalan melewati jalur ini. Memang area yang tidak adanya toleransi dengan menyajikan sedikit area landai agar ada rasa nyaman di kaki ini. Dalam terus menahan rasa sakit yang kucoba mengabaikannya, kini Sylvia yang meminta untuk berhenti. Bukan karena dia merasa sakit sepertiku, tetapi karena dia merasakan hal aneh. Sebentar mas, kita berjalan sudah berapa lama sih? Dia bertanya dengan nada kebingungan. 2 jam lebih neng. Iya, kenapa belum tembus juga hutan ini ya? Aku menyerukan kata keanehan juga yang kini aku rasakan. Mas ingat gak area ini? Sudah kita lewati berkali-kali, ucapnya. Aku yang langsung mengamati tempat ini, meski semua hanya rumbia dan alam yang gelap. Aku dapat kenal setelah menemukan pohon liar yang menjadi tempat aku kencing di dalam sana. Dan kini kami juga tepat berdiri di mana tadi kami berdua beristirahat, meminum kopi, dan aku menghabiskan 2 batang rokok. Iya neng, ini tempat kita tadi berhenti, kataku. Pia merasa lewat sini sudah lebih dari 3 kali mas, gadis ini memberitahuku. Hah? Serius neng? Masa sih? Aku yang terkejut mendengar perkataan itu. Mas fokus dong, jeli dikit lah, katanya dengan nada terdengar kesal. Maaf neng, bukan gak fokus. Aku jalan dari tadi menahan tumit sama lututku yang sakit. Aku memberi alasan yang aku rasakan. Iya mas, bismillah jalan lagi kita yuk, ajaknya. Setelah mengobrolkan tempat yang kami lewati berulang kali, dan pada akhirnya kami kembali ke tempat ini lagi. Entah itu dirasa oleh Sylvia atau tidak, tapi kali ini aku yang merasakan dan melihatnya. Dengan cuek kami terus berjalan. Sekiranya 15 menit turun, kami akan sampai di tempat semula. Hingga akhirnya aku meminta untuk berhenti dan mematahkan 1 pohon sebagai penanda. Lanjut lagi kami tinggalkan tempat ini yang aku hitung sudah ke-9 kalinya melalui area ini. 2 jam tanpa berhenti dan diputar-putar di tempat ini saja. Sampai pada akhirnya lelah sudah terasa oleh Sylvia yang sudah sempoyongan berjalan
hingga dia tanpa meminta berhenti langsung terduduk di tengah jalur. Aku yang berdiri di belakangnya langsung lesu setelah melihat pohon yang tadi aku patahkan. Kesini mulu dah. Kapan sampainya coba mas? Sylvia kesal dengan menatap ke arahku. Daerah ini ada oyot mimang, akar gaib. Yang pasti tanpa sengaja kita menginjaknya, Neng. Makanya seperti ini, ujarku. Apa itu oyot mimang, mas? Tanya dia karena tidak paham. Itu istilah Jawanya. Kita menginjak akar gaib, yang mana efeknya kita terus diputar-putar di tempat ini. Aku menjelaskan padanya. Waduh, terus itu dari pohon gaib gitu, mas? Tanyanya lagi dengan rasa penasaran yang lebih besar. Bukan pohon gaib akar itu berasal. Bisa jadi akar pohon beringin, dewandaru, dan pohon lain. Tetapi bentuk akar ini yang menjadikannya lain dan menjadi tempat semayamnya jin atau tempat suci para jin. Meski dilarang mengucapkan kegamblangan menyebut bangsa lain, tetapi aku dengan terang-terangan mengungkapnya. Bentuknya seperti apa itu akar mimang, mas? Dia masih sangat penasaran. Bentuknya seperti apa ya? Kayak bermotor gitu, melingkar-lingkar. Warnanya kayak akar, tapi lebih kuning. Dan efeknya ya begini, kita diputar-putar. Kalau tidak segera sadar, justru kita bisa dibuat linglung atau hilang ingatan. Aku terus nyerocos menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, walau di tempat seperti ini. Dengan tujuanku berharap jin di area ini dapat terusik dan mengembalikan kami berdua. Oyot mimang atau akar mimang ini sendiri lebih membahayakan karena dapat membuat tersesat. Jika kurang beruntung, manusia dapat masuk ke alam lain hanya karena melangkahi atau menginjak akar gaib ini. Cukup lama kami tertahan di area ini karena sudah terlalu lelah untuk berjalan dan hanya akan kembali di tempat ini lagi. Sementara kami yang semakin merasa kebingungan sudah berupaya sebisanya agar dapat keluar dari pengaruh akar mimang ini. Aku hanya melihat Sylvia semakin diam setelah mendengar penjelasan tadi. Dengan diam dirinya berdoa, mengharap ada jalan keluar atau bertemunya orang lain yang datang di area ini. Dalam kondisi saat ini aku sendiri dapat menyimpulkan, jika dengan diam justru akan semakin bingung. Aku mengikuti gadis ini duduk diam dan meminta pertolongan melalui doa. Berpasrah mungkin menjadi satu-satunya cara agar Tuhan selalu memberikan jalan untuk selamat. Mas, Sylvia memanggilku dengan menepuk lengan tangan ini. Iya, Neng, tanyaku setelah usai berdoa. Mas, ayo jalan. Pia mendengar suara ramai di bawah sana. Ucapnya memberitahu dan mengajakku kembali bergerak. Suara apa? Gak ada suara apa-apa. Aku menyangkali omongannya karena memang tidak mendengar suara apapun. Ada, mas. Mungkin itu rombongan pendaki. Ayo buruan. Dia menarik tanganku dengan sedikit memaksa. Aku hanya bisa mengikuti ajakan itu. Walau sangat yakin jika apa yang sudah Sylvia dengar itu bukanlah suara manusia. Dia juga terlihat sangat buru-buru karena sudah merasa takut dengan kejadian ini. Hal ini gadis hebat itu sudah mulai dikuasai oleh jin penunggu tempat ini. Dia tidak dapat lagi membedakan mana yang logis dan tidak. Suasana dingin dengan pakaian yang sudah basah karena keringat membuat tenaga juga semakin di bawah kemampuan lagi. Dengan sangat pelan kami berdua menuruni tempat jalur ini. Beberapa kali kami terjengkang jatuh, terpeleset karena tanah semakin licin dipijak. Benar-benar ini menjadi kesanggupan yang terakhir. Lutut semakin bergetar, menjaga badan loyo ini. Dan di sini kami kembali ke tempat semula lagi. Ya Allah, mas, aku capek lah. Sylvia langsung menangis memelukku setelah berada di area yang tadi. Ya sudah, sabar, jangan nangis, Neng. Kamu harus yakin kita bisa keluar dari sini. Lawan ketakutanmu dengan doa sebisa-bisanya. Aku yang semakin panik hanya berusaha menenangkan dia terlebih dahulu. Demi Allah,
Sylvia sudah beneran capek banget. Berdoa dari tadi juga tidak menemukan jalan keluar. Dia masih menangis dan keluarkan rasa kesal dalam hatinya. Iya, tenang, kita pasti keluar. Sudah, jangan nangis lagi ya. Kataku, walau tidak tahu harus bagaimana keluar dari pengaruh akar gaib ini. Sejenak aku menyuruhnya untuk duduk lagi. Aku berusaha memikirkan cara, tetapi tidak tahu harus berbuat apa. Untuk berusaha membawa kata hati menyatu dengan pikiran saja sangat susah. Blank, tidak dapat menemukan solusi apapun. Ini salah satu efek jika terkena akar ini. Orang akan semakin dihilangkan pemikirannya linglung, dan yang ada hanya kepanikan yang terus membuat takut semakin besar. Aku amati Sylvia mulai melamun, tatapannya jauh ke bawah sana, menatap kegelapan tanpa berkedip sekalipun. Aku memanggil namanya berkali-kali, tetapi tidak dia hiraukan. Sampai aku tarik lengan jaketnya, berharap dia tersadar dan tidak kemasukan bangsa lelembut. Ini yang aku takutkan, kini benar-benar terjadi. Dia mulai menangis lagi, tetapi tanpa ekspresi. Datar menerawang sunyi, lalu matanya melirik ke arahku. Wajah gadis yang sangat menakutkan aku lihat. Dia perlahan menoleh ke arahku dengan mata yang sangat merah penuh air. Senyumnya menyungging, memperlihatkan wajah bengis. Yang jelas ini bukan lagi Sylvia. Mau apa kamu? Aku bertanya dengan nada yang tenang. Suara terdengar dari dengusan nafas yang berat. Tolong jangan ganggu kami. Kami berdua hanya lewat untuk pulang. Jika ada kesalahan yang kami perbuat, tolong dimaafkan. Aku menyarati sosok yang merasuki sahabatku ini. Maneh dua aneangan jalan sejen. Ulah lewat dia. Sabab di dia teh masjid, lain jalan. Ucapnya padaku. Aku hanya bisa diam di sini karena tidak paham apa yang diucapkan Sylvia dengan bahasa itu. Yang aku tahu itu bahasa Sunda, tetapi aku sama sekali tidak paham dengan apa yang dikatakannya. Tolong bisa pakai bahasa yang saya paham. Pintaku pada dia, karena saat ini aku hanya semakin bingung tidak paham apa-apa. Mangkati dia. Ucapnya dengan nada yang sangat marah dan menunjuk ke arah atas. Aku tidak lagi mau bernegosiasi dengan sosok yang merasuki Sylvia. Aku tanpa memikirkan apa-apa, langsung menggandengnya untuk jalan naik seperti yang terus dia tunjuk. Sepanjang perjalanan, dia terus bersuara dengan bahasa Sunda dan tangannya menunjuk ke arah atas. Sampai dia tersandung dan menabrakku. Di situ dia pingsan. Panikku semakin menjadi karena keadaan ini. Tapi aku juga paham jika sosok itu telah meninggalkan raga Sylvia hingga terjadinya dia tidak sadarkan diri. Aku membasuh mukanya dan berharap dia segera siuman. Sepanjang kepanikanku itu, aku hanya berpikir, kenapa di gunung ini, di tanah ini yang merasuki Sylvia justru memakai bahasa Sunda? Sungguh tidak dapat aku simpulkan. Otak ini terasa kram jika harus memikirkan apa yang tidak bisa aku pikirkan. Dia tersadar setelah beberapa saat aku menunggunya. Dia yang merasakan pusing juga mual bertanya padaku, "Mas, ini di mana?" Matanya melihat ke sekeliling dengan jemari yang menyangga kepalanya sendiri. Aku juga mencoba mengingat area ini, di mana ada tebing dan tali persik tempat kami turun beberapa jam waktu yang lalu. Ini bukannya tempat kita bergelantungan turun itu ya, Mas? Dia berkata dengan menyorotkan cahaya mengikuti tuas tambang menuju ke atas. Iya, Neng, jawabku. Lalu kenapa kita balik ke sini? Dia bertanya dengan bingung. Aku yang enggan menceritakan kejadian itu langsung menyuruhnya tenang sejenak, memberikan dia minum. Aku berdiri menyoroti sisi kanan kiri untuk mencari jalur lain. Dan di hutan pinus seperti ini, banyak sekali bekas jalur itu yang membuat banyak orang kesasar. Belum lagi kalau mendapati akar mimang seperti tadi, sudah dapat dipastikan susah untuk keluar dari hutan ini.
Setelah aku pastikan dia kuat berjalan, aku mengajaknya jalan melalui sebelah kiri. Meski banyak sekali percabangan, aku hanya mengikuti kata hati kemana harus menuntun. Dan sekitar 1 jam mencari jalan sendiri, kami bisa mencapai perkebunan warga dan keluar dari hutan ini sebelum subuh. Sesampainya kami di pemukiman warga, tidak lama kumandang adzan subuh terdengar. Kami yang sudah mencapai keberhasilan hanya mengucapkan lafaz syukur, di mana aku dengan gadis hebat ini dapat selamat, walau menempuh gelap semalaman dengan berbagai situasi. Dapat melewati Oyot Mimang ini memberikanku pengalaman baru dan mengajarkanku sebuah arti kesabaran adalah kunci dalam suatu tujuan. Jatuh, mengulang, dan berjuang. Itu tujuan hidup sebagaimana harus diterapkan dalam langkah perjalanan selanjutnya. Pagi harinya kami berdua pulang ke Magelang, menginap di rumah saudaraku. Dan ketika di sanalah aku baru bisa menceritakan cara kami dapat petunjuk keluar dari cengkeraman hutan angker itu, dengan arahan sosok yang tidak bisa aku pahami bahasanya. Tetapi penuntun tetaplah penuntun, tanpa peduli di mana dan dengan siapa, juga di tanah mana saja. Yang pasti Tuhan selalu mengurus pertolongan bagi manusia yang tengah dalam kesusahan. Demikian Sobat Misteri Sunyi Mencekam. Jangan lupa berikan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sunyi Mencekam, dan kembali nantikan cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.